Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Amin Rais yang semakin tua seharusnya bisa menjadi seorang tokoh yang dihormati dan tempat para politisi serta pejabat berbagi masalah. Ternyata, apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur benar, bahwa Amin Rais pada akhirnya akan menjadi seseorang yang terpinggirkan dalam dunia politik. Seperti yang kita tahu, politik Indonesia seringkali dipenuhi dengan tipu daya dan permainan kekuasaan. Rakyat seringkali menjadi korban dari perselisihan antar elit yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa. Ini adalah pelajaran yang perlu kita ambil. Setiap tahun berlalu, dan setiap kali kita melihat kembali sejarah politik Indonesia, ada satu nama yang selalu diingat oleh Gus Dur. Dia adalah seorang presiden yang sering dianggap aneh, penuh dengan kebijakan kontroversial, namun di saat yang sama selalu dekat dengan rakyat. Sekarang, mari kita bahas pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Sebelumnya, bantu channel ini dengan like dan subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Amin Rais yang semakin tua seharusnya bisa menjadi tokoh yang dihormati, tempat curhat para politisi. Ternyata, apa yang pernah diungkapkan Gus Dur benar. Amin Rais pada akhirnya akan menjadi terpinggirkan dalam dunia politik. Gus Dur pernah mengatakan bahwa kebenaran dan kebohongan pada akhirnya akan terungkap. Dan itulah yang terjadi setelah lebih dari 2 dekade. Banyak orang terkejut melihat bagaimana pandangan terhadap Gus Dur berubah seiring waktu. Dulu, dia dijatuhkan oleh strategi Amin Rais dan Megawati. Kini, keduanya dihadapkan pada kenyataan bahwa Gus Dur akhirnya diakui sebagai presiden yang layak dihormati. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal politik, tapi lebih tentang bagaimana sejarah menilai kejujuran dan integritas seseorang. Dulu banyak yang meremehkan Gus Dur, bahkan menganggap dia tidak pantas menjadi presiden. Namun sekarang, banyak yang mulai mengakui kepemimpinan dan kebijaksanaannya. Saya masih ingat momen ketika Gus Dur tampil dengan celana pendek dan kaos oblong. Siapa yang bisa melupakan itu? Banyak orang merasa penampilan seperti itu tidak pantas untuk seorang presiden. Namun Gus Dur dengan santai menjawab, "Saya tidak mau terus dianggap presiden. Manfaatnya apa?" Betapa rendah hatinya dia. Dia tidak peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana melayani rakyat. Dari sini kita belajar bahwa jabatan bukanlah segalanya. Banyak orang yang memegang kekuasaan merasa harus menjaga formalitas dan protokol. Namun Gus Dur justru menunjukkan bahwa jabatan hanya alat untuk melayani rakyat. Ketika dia lengser, Gus Dur keluar dari istana dengan kaos oblong dan celana pendek. Tidak ada formalitas yang dia pegang. Itu simbol dari betapa sedikitnya dia terikat pada kekuasaan. Lalu, apa yang terjadi ketika Gus Dur lengser? Amin Rais dan Megawati, yang seharusnya menjadi panutan, malah berusaha menjatuhkan Gus Dur dengan tuduhan korupsi, yang sebenarnya tidak terbukti secara hukum. Tuduhan itu hanya digunakan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan. Ini adalah contoh nyata dari kecemburuan politik, di mana Gus Dur dianggap terlalu besar dan mengancam kredibilitas mereka. Kita juga harus ingat bahwa pada saat itu, Indonesia sedang berada dalam masa transisi reformasi yang sangat tidak stabil. Gus Dur bersikap tegas dan berani melakukan perubahan, sementara Amin Rais dan Megawati lebih konservatif. Mereka merasa terancam, dan itulah inti permasalahannya. Masyarakat Indonesia saat itu belum siap menerima pemimpin seperti Gus Dur. Ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Kenapa ya, Amin Rais dan Megawati merasa terancam dengan Gus Dur? Menurut saya, itu karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh Gus Dur. Gus Dur bukan hanya seorang presiden, tapi juga simbol dari perubahan sejati. Dia adalah pemimpin yang berani dan berbeda dari yang lain. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan penting. Jika Amin Rais dan Megawati dianggap bertanggung jawab atas pencopotan Gus Dur, apakah mereka merasa dendam? Saya rasa tidak. Gus Dur sudah memaafkan mereka. Dia mengajarkan bahwa hidup ini bukan soal dendam, tapi tentang bagaimana kita bisa bersama-sama membangun bangsa. Gus Dur selalu menekankan bahwa kepentingan bangsa harus lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kita bisa melihat, setelah Gus Dur meninggal, namanya semakin dihormati.
Banyak orang mulai merenungkan kembali apa yang telah dia lakukan selama menjabat. Gus Dur sering menyampaikan sebuah syair dalam bahasa Jawa yang terkenal. Orang yang lulus ujiannya, maka kain kafan dan jasanya akan utuh. Dan memang, setahun setelah Gus Dur meninggal, jasadnya dan kain kafan tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas Gus Dur tetap dikenang hingga kini. Gus Dur adalah contoh nyata bagaimana seseorang bisa tetap berpegang pada nilai-nilai yang baik, meskipun banyak tantangan yang datang. Saya yakin kita semua juga bisa berusaha untuk mengedepankan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Kita juga harus bertanya, setelah peristiwa pencopotan Gus Dur, apakah Amin Rais atau Megawati pernah meminta maaf? Saya rasa tidak. Mereka merasa benar dengan tindakan mereka. Namun kita, sebagai masyarakat, harus terus ingat bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Apa yang Gus Dur ramalkan ternyata benar. Keputusan MPR tentang pencopotan Gus Dur akhirnya dicabut pada 25 September 2024. Kini, Gus Dur diakui sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Pertanyaannya, apakah Amin Rais dan Megawati akan menentang keputusan MPR? Apakah mereka akan mengakui kesalahan mereka? Saya rasa, semua ini adalah bagian dari proses yang harus kita jalani. Sejarah akan mencatat, dan masyarakat akan selalu mengingat siapa yang benar dan siapa yang salah. Masyarakat Indonesia seharusnya tidak melupakan jasa-jasa Gus Dur. Dia adalah sosok yang berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Meskipun banyak orang yang menentangnya, Gus Dur tetap teguh dan tidak mundur. Gus Dur pernah berkata, "Musuh saya cuma satu, Pak Harto." Meski dianggap musuh, Gus Dur tetap menjaga hubungan baik dengan Soeharto. Mengapa bisa begitu? Karena Gus Dur tahu bahwa perbedaan politik tidak harus menghilangkan hubungan yang baik. Musuh sejati adalah ketidakadilan. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus belajar untuk tidak terjebak dalam politik yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Ketika membicarakan sejarah, kita harus bisa melihat lebih dalam tentang masa pemerintahan Soeharto. Di masa itu, siapapun yang berbeda pendapat akan ditangkap, bahkan pemimpin besar sekalipun. Meskipun Gus Dur melawan arus, dia tidak langsung konfrontasi. Dia tahu ada bahaya jika terlalu terbuka. Namun, Gus Dur bukan orang yang mudah menyerah. Dia tetap menunjukkan ketegasan dan kemandirian. Dia tahu kapan harus bertindak dan kapan harus mundur. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari cara Gus Dur memimpin. Kita perlu mengambil inspirasi dari sikapnya yang berani menghadapi tantangan. Sekarang, teman-teman, apakah kita bisa menjalin hubungan baik dengan musuh yang sangat besar? Tulis komentar di bawah. Kita semua punya hak untuk menyuarakan pendapat kita tentang sejarah. Gus Dur juga pernah mendapat kritik dari teman-temannya. Mereka bertanya, "Kenapa Anda jadi presiden? Lebih baik jadi guru bangsa." Gus Dur menjawab, "Saya diperintahkan oleh sesepuh. Saya masuk api, yang artinya dia taat pada perintah guru dan orang tua." Gus Dur lahir dari keluarga ulama yang selalu menghormati ajaran orang tua. Ini berbeda dengan banyak pemimpin lain yang mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Ajaran Gus Dur selalu menekankan pentingnya moralitas, kejujuran, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di zaman yang serba cepat ini, kita perlu menjaga nilai-nilai tersebut. Kita semua harus belajar dari perjalanan hidup Gus Dur. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dari awal hingga akhir. Anda bisa menonton ulang videonya dan menulis komentar. Tapi tolong, buat komentar yang membangun, sopan, dan santun. Kita tidak bisa mengabaikan peran besar Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Dia bukan hanya seorang presiden, tetapi juga simbol harapan bagi banyak orang. Selama menjabat, Gus Dur berusaha keras untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Gus Dur sangat paham bagaimana rasanya hidup di bawah pemerintahan yang penuh represi. Dia merasakan langsung bagaimana suara rakyat dibungkam dan kebebasan berbicara dirampas. Ketika dia menjadi presiden, Gus Dur membawa perubahan positif bagi dunia politik Indonesia. Dia membuka ruang bagi kritik, protes, dan suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar. Ini adalah langkah yang sangat berani,
terutama mengingat kondisi politik Indonesia yang masih belum stabil setelah reformasi. Banyak orang yang khawatir akan adanya kekacauan. Namun, Gus Dur percaya bahwa masyarakat harus diberi kebebasan untuk berbicara selama masa kepemimpinannya. Dia mengeluarkan kebijakan yang kadang kontroversial, tetapi selalu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya, Gus Dur memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk minoritas dan orang-orang yang kurang beruntung. Baginya, setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama, tanpa memandang latar belakang. Namun, tidak semua orang setuju dengan cara Gus Dur memimpin. Banyak kritik datang dari berbagai pihak, termasuk partai politik yang merasa terancam oleh kebijakannya. Mereka merasa Gus Dur terlalu berani dan terlalu liberal dalam menangani berbagai masalah. Ini menciptakan ketegangan di kalangan politisi, yang semakin diperburuk oleh konflik internal di partai-partai politik. Amin Rais, yang awalnya mendukung Gus Dur, mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Di balik layar, ada pergeseran kekuasaan yang terjadi. Amin Rais dan Megawati, dua tokoh politik besar, mulai merasa terancam oleh semakin kuatnya pengaruh Gus Dur. Dalam sebuah pertemuan tertutup, Amin Rais pernah mengatakan, "Kita harus menempatkan Gus Dur pada posisinya yang sebenarnya." Ini adalah tanda bahwa ada usaha untuk menjatuhkan Gus Dur. Kita bisa melihat betapa rumitnya permainan politik di Indonesia saat itu. Seperti yang kita tahu, politik Indonesia seringkali dipenuhi dengan intrik dan manipulasi. Seringkali, rakyat menjadi korban dari perseteruan antar elit politik yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam politik, kejujuran dan integritas seringkali menjadi hal yang langka. Warisan yang ditinggalkan Gus Dur tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga nilai-nilai yang dia perjuangkan. Gus Dur selalu mengutamakan dialog dan toleransi. Dia percaya bahwa perbedaan itu harus dirayakan, bukan dipertentangkan. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, nilai-nilai ini sangat penting. Banyak orang menganggap Gus Dur sebagai sosok yang unik, tetapi di balik itu semua, dia menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Dia sering menyampaikan pandangannya dengan humor dan candaan, membuat kritiknya terasa lebih ringan dan mudah diterima. Ini adalah bentuk kecerdasannya dalam berkomunikasi, membuat masyarakat lebih terbuka untuk mendengarkan dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Dia mengingat kembali pernyataan Amin Rais yang mengkritik kepemimpinan Gus Dur. Kita perlu bertanya, apakah kritik itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau justru untuk kepentingan politik mereka sendiri? Banyak yang berpendapat bahwa kritik itu adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan posisi mereka di dunia politik. Mereka mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka bisa berbuah konsekuensi besar di masa depan. Sekarang, setelah beberapa tahun berlalu sejak kepemimpinan Gus Dur, kita seharusnya merenung dan mengambil pelajaran dari perjalanan politiknya. Kita hidup di zaman di mana transparansi dan akuntabilitas semakin diinginkan oleh masyarakat. Kita tidak bisa lagi menerima pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri. Masyarakat sekarang lebih cerdas dalam menilai tindakan pemimpin mereka. Rakyat tidak lagi takut untuk bersuara. Mereka menuntut pemimpin yang bertanggung jawab dan mendengarkan aspirasi mereka. Ini adalah perubahan positif. Namun kita harus memastikan semangat ini tetap hidup dan tidak pudar. Ingatlah bahwa setiap dari kita punya peran dalam menjaga keadilan dan kebenaran. Kita tidak bisa hanya jadi penonton. Kita harus aktif terlibat dalam proses demokrasi, memberikan suara kita, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Gus Dur adalah contoh nyata bahwa perubahan itu mungkin terjadi dengan keberanian dan tekad. Kita harus mengingat pesan beliau. Jangan pernah memadamkan cahaya kejujuran dan kebenaran hanya karena takut akan konsekuensi. Jadi, mari kita teruskan perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Mari kita dukung pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk masa depan yang lebih baik. Kita harus percaya bahwa perubahan itu mungkin, dan kita adalah bagian dari perubahan tersebut. Sekarang, mari kita bersama-sama berdoa agar kita selalu diberikan kekuatan untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Semoga kita bisa mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi mendatang. Semoga Gus Dur, yang kini telah tiada, selalu dikenang sebagai pahlawan yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Sebagai penutup,
Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak melupakan perjuangan Gus Dur dan warisan yang ia tinggalkan. Kita harus menjaga semangatnya tetap menyala. Perjuangan itu terus berlanjut. Kita adalah bangsa besar dengan sejarah yang kaya dan beragam. Kita harus bisa mengatasi perbedaan dan bersatu untuk masa depan yang lebih baik. Ingatlah bahwa setiap dari kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari perubahan. Jangan biarkan suara kita tenggelam dalam ketidakadilan. Kita bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Seperti kata Gus Dur, kita tidak bisa hanya berbicara tentang perubahan. Kita harus menjadi perubahan itu sendiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Mari kita terus berbagi pemikiran dan inspirasi demi kemajuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.